Minta tanggapan dari Bang Ansyi terlebih dahulu soal kepuasan ini, Bang. Paling tidak dengan poin-poin tertingginya adalah korupsi dan sering memberi bantuan. Apa yang bisa Anda tanggapi? Yang pasti kami menghargai dan menyambut baik rilis survei Indikator Politik Indonesia. Survei ini kan kita tahu merupakan alat ukur, parameter, metode ilmiah untuk memotret, merekam opini dan persepsi publik. Sejauh metodologinya benar, datanya valid dan akurat, respondennya cukup representatif, saya kira ini bisa kita percaya sebagai sebuah survei yang memang punya kredibilitas dan integritas. Apalagi kalau kita lihat indikator politik yang dikomandani oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi, kita catat rekam jejaknya relatif baik, baik dari sisi kapasitas metodologi maupun juga integritasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca, 79,9% itu puas pada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berarti ini masyarakat merasa program-program pemerintah itu pro rakyat. Dan mereka merasa betul-betul terbantu. Mereka merasa betul-betul puas. Tetapi ada sekitar 20% masyarakat yang mengatakan tidak puas. Tidak puas dan kurang puas. 20% itu dalam skala seluruh rakyat Indonesia itu ada di angka sekitar 55 juta penduduk sampai sekitar 58 juta. Dan itu menurut Anda riskan? Dan ini sebenarnya juga harus menjadi warning bagi pemerintah bahwa angka 79,9% tentu ini sesuatu yang patut kita apresiasi. Kerja yang baik, on the right track, tetapi jangan sampai justru membuat pemerintah ini menjadi terlena. Ini harus menjadi cambuk untuk menjadi trigger untuk bekerja lebih baik lagi untuk masa yang depan. Baik, saya tangkap poin Anda. Tadi sempat dikatakan oleh surveyor dari indikator politik bahwa dalam hal pemberantasan korupsi misalnya, lalu pemberian bantuan sembako, pendekatan-pendekatan yang sifatnya karitatif, itu oke saja. Tetapi ada beberapa hal yang terkait dengan isu-isu krusial ekonomi, itu menjadi catatan. Contoh, saya mencatat di sini misalnya stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Itu ada sekitar 27% masyarakat atau responden yang memberikan catatan kritis terhadap hal itu. Yang kedua, isu korupsi misalnya, walaupun di sini memberantas korupsi dikatakan relatif tinggi, tetapi ada sekitar 20% masyarakat Indonesia yang menyebut bahwa ini perlu menjadi perhatian. Walaupun kita perlu apresiasi misalnya, Presiden Prabowo itu tidak mengintervensi walaupun ada kader Gerindra misalnya kan, bupati di kemarin yang ditangkap dua orang di Pati dan yang satu lagi itu tidak diintervensi misalnya, itu patut kita apresiasi. Tapi angkanya masih ada 20% responden yang mengatakan bahwa ini perlu lebih serius. Lalu isu yang cukup penting, lapangan kerja, kaitannya dengan pengangguran, ada sekitar 17%. Dan kalau kita bicara soal ini, disinilah letaknya Gen Z dan generasi milenial yang pada 2029 nanti ini menjadi pemilih mayoritas. Jadi 3 tahun menurut Anda cukup atau tidak menurut Anda? Bisa merubah atau ini angka yang akan bisa kita bayangkan masih sama? Dan yang keempat, satu lagi Bram, sebelum ke sana, kemiskinan. Itu dicatat diberikan pesan oleh 10%. Ya. Nah, angka ini saya katakan baik, tetapi jangan sampai terlena. Saya yakin betul bahwa Presiden Prabowo Subianto pasti punya niat yang mulia untuk bekerja, mendedikasikan kerjanya bagi masyarakat, tetapi dalam konteks implementasi di lapangan ini kan tergantung para menteri-menteri teknis ini. Saya tangkap pesan ini kira-kira.